Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali dalam embun pagi kita Selasa 3 Januari 2023. Dan bersama saya saudara-saudara Joko Prastio, Pendeta PPK GKJ dari GKJ Demak Ijo. Kita akan bersama-sama merenungkan kesaksian dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-52. Dengan tema kita tahun-tahun tersembunyi. Nampaknya ini tema yang memang tepat untuk kita mengawali tahun 2023 ini. Tapi sebelum kita membaca kembali dari Lukas pasal 2 ayat 52, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Engkau sudah membangunkan kami dari istirahat kami, dan Engkau melindungi istirahat kami juga dengan sangat luar biasa, dan kami boleh bangun mendapatkan hari yang baru, harapan baru, dan juga kesegaran baru. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa melakukan hal-hal baik sepanjang hari ini, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Berfirmanlah Tuhan, kami akan merenungkan kesaksian firman-Mu sebagai bekal untuk perjalanan kami sepanjang hari ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami mengerti maksud baik-Mu, dan ajarlah kami untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan kesaksian firman Tuhan saat ini dengan kita membaca dari kesaksian Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-52. Demikian kesaksian firman Tuhan itu. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan kesaksian itu dan berusaha melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika renungan ini direkam malam sebelum Ibu Bapak mendengarkan pagi hari ini, ada suara-suara berisik ya, yang pasti terdengar, yang tidak bisa dihindari. Tapi sekaligus suara-suara itu saya rasa baik sebagai background juga, karena ini mengingatkan bahwa sebetulnya dalam kehidupan kita selalu kita bertemu dengan orang, kita bertemu dengan kerumunan, bertemu dengan kebisingan-kebisingan. Disadari apa tidak, kita tidak pernah hidup dalam kesendirian. Suka apa tidak suka, kita akan disadarkan bahwa kita memang bersama-sama dengan yang lain. Saudara-saudara, memang keramaian itu kadang-kadang bisa membuat kita berpikir atau berada dalam situasi yang negatif. Tetapi bisa juga keramaian itu menjadi sesuatu yang positif, asalkan memang kita juga mengetahui bagaimana kita seharusnya mensikapi dan memaknai semua itu. Yesus yang kita baca, dia juga hidup di tengah-tengah keramaian. Hiruk pikuk orang-orang Galilea, orang-orang sesekali ke Yerusalem dalam ibadah-ibadah ritual, tapi juga dalam sikap hidup dia selalu ditunjukkan bagaimana dia bertemu dengan orang yang berbeda karakter. Kebisingan-kebisingan yang seringkali muncul, bahkan sejak kecil, kepentingan-kepentingan yang di luar dirinya juga sudah mengancam dia melalui orang-orang yang tidak suka dengan kehadirannya. Kebisingan-kebisingan atau suara itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Kita mengingat, tetapi dalam prosesnya tidak disebutkan oleh teks Injil, tetapi yang menarik adalah ketika dikatakan bahwa Yesus berkembang dan semakin disukai oleh banyak orang, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus bertambah besar. Dia tidak bertambah besar dalam dunia yang steril dari orang lain. Dia tidak bertambah besar dari dunia yang hanya keluarga intinya saja yang membesarkan dia. Tapi dia bertambah besar di tengah-tengah banyak situasi yang juga tidak selalu kondusif terhadap perkembangannya. Tetapi apa hasilnya, saudara-saudara? Hasilnya Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, besarnya, tetapi juga sekaligus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya rasa Injil jelas memberikan kita sebuah kesaksian tentang bukan bagaimana proses Yesus dibesarkan,
Tetapi bagaimana proses itu yang dilalui oleh Yesus bersama-sama dengan situasinya yang selalu atau seringkali juga tidak menguntungkan dia, karena dia ditunjukkan memiliki standar atau cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu penulis menunjukkan bahwa yang penting adalah ketika dia semakin besar dengan kondisi apapun itu, dia menunjukkan hasil yang luar biasa. Hasilnya adalah dia semakin berhikmat, dia semakin dewasa, dan dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, tema ini menarik ketika kita berbicara tentang tahun-tahun tersembunyi. Di tengah hiruk pikuk suara-suara seperti yang saudara dengar pada malam hari ini, kita pun seharusnya menjadi orang-orang yang selalu bertambah besar, orang-orang yang berkembang, orang-orang yang tidak stagnan. Kita selalu berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Tetapi jangan lupa, kita juga pasti berhadapan dengan harapan-harapan jika kita betul-betul mau memaknai apa yang ada di sekitar kita. Yesus tidak dididik oleh keluarga yang steril dari gangguan-gangguan. Yesus tidak dididik oleh komunitas yang baik-baik saja. Yesus ada di tengah-tengah situasi yang mencekam, situasi takut, situasi pengejaran, ataupun situasi-situasi yang sering tidak menguntungkan dia. Tetapi lihatlah intinya, Injil menunjukkan bahwa dia bertambah besar, bertambah hikmat, bertambah dewasa, dan semakin diterima orang, semakin dikasih orang, bahkan dikasih juga oleh Allah. Saudara, bukankah ini juga menjadi komitmen kita sebetulnya di dalam tahun-tahun mendatang? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa setelah ini, di masa-masa mendatang, di masa-masa dalam perjalanan kita keseharian. Tapi satu hal yang bisa ditebak adalah kita akan hidup dan bertambah besar dalam proses kebisingan-kebisingan dengan yang lain. Tidak selamanya kebisingan itu menguntungkan kita. Kadang-kadang kebisingan itu membuat kita terpuruk. Kadang-kadang tidak ada empati dalam kebisingan itu. Kita ingin dimengerti, tetapi nyatanya justru kita dihujat orang. Kita sendiri, kita butuh teman, tetapi nyatanya justru kita disingkiri. Dan kita mungkin dituduh macam-macam. Saudara mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang mana? Apakah kondisi ini akan membuat kita hancur berkeping-keping? Membuat kita hancur dan tidak bisa berjalan lagi? Atau kita akan melarikan diri dari situasi yang ada, kemudian kita sembunyi dan kita membuat kaca tebal untuk melindungi diri kita dari yang lain? Ataukah kita justru menunjukkan bahwa setiap masalah yang ada itu ingin kita maknai, kita hadapi dan kita pertimbangkan untuk mencari cara-cara yang tepat untuk kita kerjakan supaya kita bisa bertambah besar, kita bertambah dewasa, kita bertambah bukan besar dalam arti kuasa atau hanya fisik, tapi juga besar dalam arti pemahaman, pengertian, sehingga kita bisa bertambah sabar, kita bertambah hikmatnya untuk memutuskan segala sesuatu. Jika kita tidak punya masalah, saudara-saudara, kita tidak akan menjadi orang yang cukup mendapatkan pengalaman hidup. Bukankah masalah itu akan menjadikan kita dewasa? Masalah itu membuat kita semakin bisa mempertimbangkan hal-hal yang barangkali perlu kita singkiri, tetapi juga barangkali perlu kita terima, atau perlu kita pertimbangkan lagi, atau perlu kita barangkali lakukan hal-hal yang strategis untuk menghadapi itu supaya kita tidak terpuruk tetapi juga tidak melukai orang lain. Selalu ada hal-hal yang bisa menjadikan kita mengambil keputusan-keputusan yang baik dan tepat. Tentu tidak langsung baik dan tepat pada saat yang sama. Ada perkembangan-perkembangan terus. Saya memang sengaja untuk menerima background kebisingan ini. Barangkali juga pihak Radio Petra sudah berusaha untuk mengurangi noise yang ada, tapi seringkali tetap saja terjadi hal-hal seperti ini. Dalam komunikasi kita seringkali juga demikian. Saudara, tidakkah kita tahu bahwa setiap komunikasi itu adalah sebuah lalu lintas persepsi? Setiap orang yang berkomunikasi satu dengan yang lain pasti akan menghasilkan sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lain, kesalahpahaman antara apa yang kita persepsikan dengan apa yang menjadi persepsi orang lain. Dan tidak hanya itu saja, persepsi-persepsi yang ada itu juga akan
kita komunikasikan di dalam bias, di dalam berbeda kepentingan, bahkan di dalam noise yang ada, di dalam kebisingan-kebisingan yang bisa saja membuat kita salah memahami orang, memahami situasi, salah memahami diri kita sendiri. Itu selalu terjadi. Bahkan kalau kita melihat, misalnya kalau dalam acara-acara seperti entah itu Natal atau acara-acara kuis-kuis, permainan-permainan dalam kegiatan gereja kita melihat bahwa memang proses komunikasi tidak mudah. Ada kan kata berantai. Kita membisikkan sesuatu kepada orang lain membisikkan kepada yang lain sampai mungkin 5 atau 10 orang dan sudah tahu hasilnya apa. Dalam bisikan yang ketiga saja orang sudah bisa salah paham. Apalagi sampai yang ke-10, apalagi sampai rangkaian yang ke-5. Itu pasti akan terjadi kesalahpahaman. Tetapi saudara-saudara, bukankah kita tidak boleh give up, tidak boleh berhenti di tengah masalah itu dan tenggelam. Kita harus bangkit, kita harus berenang, dan kita harus menepi, dan kita harus mencari makna yang bisa kita kembangkan kemudian. Kita harus menjadi semakin besar dari masalah kita dan menghadapi masalah yang lain supaya kita tetap menjadi orang yang juga semakin berhikmat dan dewasa. Itulah panggilan kita. Saudara-saudara, jangan terjebak pada ramalan bahwa tahun-tahun ini akan sulit. Bagi orang yang pesimistik atau orang yang ragu-ragu, yang apatis, orang bisa saja bilang, ada apa dengan tahun 2023. Tapi saudara tidak diminta untuk mengukur atau menilai tahun itu tanpa saudara menghadapi dan menjalannya dulu. Saudara, yang paling penting adalah saudara tahu bahwa tahun-tahun tersembunyi itu adalah tahun-tahun di mana kita berproses. Sama dengan Yesus tidak diceritakan dalam tahun tersembunyinya. Ada berapa tahun Yesus juga tidak diceritakan dalam teks secara jelas apa yang dia kerjakan. Tetapi dia ditunjukkan bahwa dia bertambah berhikmat. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita juga melihat ini sebagai semangat dari teks kita, bahwa kita tidak dibiarkan tenggelam dalam masalah. Kita diminta untuk belajar dari masalah. Apapun masalah kita, apapun masalahmu, dan apapun masalah orang-orang yang kamu kasihi, jangan sempat biarkan masalah itu hanya menjadi masalah bagi kita, tanpa meninggalkan makna dan tanpa meninggalkan pembelajaran. Jadikanlah semua yang ada dalam hidupmu itu menjadi pembelajaran untuk mendapatkan hikmat lebih. Jadikanlah apa yang ada dalam hidup kita menjadi pembelajaran untuk menjadi lebih dewasa. Dan yang terlebih lagi, ketika kita berhikmat, kita dewasa, ukurlah hasilnya bukan dengan kesenangan pribadi, tapi apakah saudara-saudara semakin dikasihi oleh Tuhan dan oleh manusia. Karena setiap perkembangan yang baik pastilah akan menghasilkan dua hal ini. Dia semakin dikasihi Tuhan dan semakin dikasihi manusia. Semakin dikasihi Tuhan artinya semakin dianggap layak untuk selalu mendapatkan kasih karunia dari berkat dan kasih karunia. Saudara, jangan pernah putus asa seberapapun besar masalah hidupmu, seberapapun mungkin kebencian yang ditimpakan kepadamu dari orang, seberapapun tuduhan-tuduhan, seberapapun kesulitan-kesulitan ekonomi yang menghambatmu untuk berkarir atau mungkin untuk melanjutkan impian-impianmu. Tetapi pelajarilah itu semua dari apa yang menghimpit kita untuk menjadikan diri kita semakin bijaksana, semakin berhikmat, dan semakin layak untuk mendapatkan cinta kasih sesama kita juga. Karena kita dianggap sebagai orang yang bisa mengatasi masalah tanpa kita memberikan kepahitan-kepahitan pada orang di sekitar kita. Saudara, tolonglah diri kita untuk bisa memahami situasi ini, bukan dengan hujatan-hujatan dan kemudian umpatan-umpatan yang justru akan menutup kita untuk belajar bijaksana. Tapi justru marilah kita lihat apa yang terjadi, kita pilah-pilah apa yang terjadi, dan kemudian kita rubah cara sikap kita menjadi lebih baik lagi di setiap perkara. Karena peristiwa itu terjadi bukan untuk dilewati, tapi peristiwa itu terjadi untuk melahirkan makna bagi hidup kita. Kalau saudara memahami hidup ini dengan bermakna, maka saudara akan melakukan tindakan-tindakan yang bermakna. Dan kalau tindakan bermakna itu dialami oleh orang akan mendapatkan makna. Dan kalau orang mendapatkan makna, orang pasti akan merasa sejahtera dan diberkati bersama dengan saudara. Saudara semakin dicintai manusia, dan semakin dicintai manusia,
maka Anda juga akan semakin mendapatkan pembelajaran hidup, dan itu kasih karunia Tuhan semakin memperkaya saudara-saudara. Saudara, jangan pernah berhenti. Jangan hanya membayangkan 2023 hanya dengan kesulitan, tantangan, dan kemudian kita hanya berlari secara pasif pada Tuhan, minta Tuhan menolong. Tapi hidupilah masalah-masalah itu dengan sebuah keyakinan Tuhan pasti menolong, iya. Tetapi kita juga harus belajar dari setiap peristiwa yang ada di dalam kehidupan ini. Kita menjadi dewasa, kita menjadi bijak, dan kita menjadi disukai banyak orang sebagai sebuah parameter dari kebijaksanaan kita. Ini tidak hanya untuk personal, ini bisa juga untuk lembaga, ini bisa juga untuk gereja. Kalau gereja saudara semakin bertumbuh, bukan hanya tumbuh dalam arti besar fisik dan jumlah orang yang bergereja di situ, tetapi juga berhikmat, orang mengenal, orang saling menjadi support system bagi yang lain, orang semakin memberikan sejahtera bagi yang lain, dan akhirnya mereka suka, mereka datang terus, diberkati, maka dia bertambah besar, bertambah hikmat, dan bertambah hidup di tengah-tengah kebisingan. Dia tidak terjebak kepada kebisingan dan kemalangan-kemalangan, tetapi dia justru mewarnai itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan konteks sosial kita. Kita membutuhkan internalisasi dari apa yang kita alami. Kita membutuhkan juga kemampuan untuk memfilter, mempertimbangkan, dan menjadikan masalah sebagai bahan belajar. Gereja yang tumbuh adalah gereja yang belajar. Gereja yang tumbuh adalah gereja yang juga berhikmat dan disukai manusia dan disukai Tuhan. Bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi untuk mendapatkan makna dan menghadirkan makna di tengah-tengah berbagai kebisingan di dunia ini, agar manusia tetap berjalan. Manusia tidak hanya bersenang-senang ketika dia datang ke gereja kemudian pulang dengan suntuk dan berat lagi, tetapi dia bisa mewarnai, oh ternyata penderitaan tidak harus cepat-cepat diusir, tetapi penderitaan harus dirasakan dan dipelajari, dipahami. Agar apa? Agar orang juga mendapatkan hikmat untuk dikembangkan lebih lanjut. Yesus tidak dididik dengan cara yang steril dari masalah, tapi Yesus dididik dengan cara yang justru berinteraksi dengan berbagai masalah yang ada, dan disitulah dia semakin menunjukkan kualitasnya. Saya percaya saudara-saudara juga menginginkan kehidupan yang bijaksana, kehidupan yang dewasa yang bisa memilah-milah dan memilih-milih, kehidupan yang kemudian dikasih oleh sesama dan Tuhan. Sesama tidak hanya manusia tetapi oleh lingkungannya. Ketika saudara melakukan sesuatu yang baik, maka lingkungan juga akan memberikan hal yang positif bagi kita. Mari saudara, kita kerjakan tidak untuk seminggu atau sebulan lagi, atau beberapa bulan lagi mendatang, atau tahun-tahun mendatang. Tahun-tahun itu memang tersembunyi bagi kita. Tetapi kalau kita mengerjakannya bersama dengan Kristus, maka tahun-tahun yang tersembunyi itu akan kita jalani dengan rahmat Allah, dan kita akan menjadi pribadi yang juga seperti Kristus, pribadi yang bijaksana, pribadi yang dewasa, dan pribadi yang dikasihi oleh Tuhan dan sesama. Demikian sahabat Petra sekalian, Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat pagi, dan kiranya ini semua dapat menjadi berkat untuk menyatakan hikmat kepada siapapun yang kita temui. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebisingan-kebisingan yang ada. Terima kasih untuk permasalahan hidup yang juga boleh kami lewati dan lalui, tapi juga boleh kami rasakan kehadirannya. Kami ingin belajar bersama dengan Kristus untuk menghidupi semua yang kami alami. Kami tidak ingin lekas-lekas lari dari permasalahan, tapi kami ingin menghadapinya dengan sabar, dengan teliti, dengan bijaksana, dengan baik, karena kami mendapatkan petunjuk dari-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah kami dan tolonglah kami agar kami dapat melanjutkan kehidupan ini dengan tuntunan dan makna yang datangnya dari-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah sahabat Petra embun pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan bagi saudara-saudara atas kesalahan dan mungkin kekurangan yang saya sampaikan. Sahabat Petra, kita akan bertemu lagi nanti dengan doa malam
Dan kita akan melanjutkan seluruh rencana-rencana kita pagi ini hingga sore dan malam hari nanti dengan tuntunan Roh Kudus. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.